Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah engkau merasa Tuhan diam? Pernahkah engkau bertanya, mengapa doa-doaku tak kunjung dijawab? Mengapa setiap pintu yang ku ketuk seolah tertutup rapat? Malam ini, aku ingin berbicara bukan sebagai pengkhotbah, bukan sebagai orang yang tahu segalanya, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang telah lama berjalan dalam lembah air mata dan padang gurun iman. Aku ingin berbagi sesuatu yang sangat dalam dari hati Tuhan bagi engkau yang mungkin sedang letih mencari pekerjaan, mencari jawaban, mencari arah hidup. Mungkin selama ini engkau berpikir, Tuhan, aku hanya ingin bekerja, aku hanya ingin hidup layak. Namun, dengarlah baik-baik, mungkin Tuhan sedang berkata, anakku, aku tidak memanggilmu untuk mencari pekerjaan. Aku memanggilmu untuk menjadi jawaban. Ya, kadang Tuhan menutup pintu bukan karena Ia menolakmu, tetapi karena Ia sedang melindungimu. Ketika satu pintu tertutup, Ia sedang membuka gerbang yang jauh lebih besar, gerbang tujuan, gerbang panggilan, gerbang tujuan ilahi yang sudah Ia rancangkan sejak engkau belum dilahirkan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, seringkali kita berlari ke sana kemari, memohon agar manusia membuka jalan bagi kita. Kita berharap pada tanda tangan seseorang, pada keputusan perusahaan, pada pintu karir yang seolah menentukan hidup kita. Tapi tahukah engkau, Allah tidak pernah menciptakan engkau untuk hidup tergantung pada manusia. Engkau bukan budak sistem. Engkau adalah anak kerajaan. Dan anak kerajaan tidak hidup dari upah dunia. Ia hidup dari penyediaan surga. Terkadang, Allah sengaja membiarkan pintu-pintu dunia tertutup agar engkau berhenti berharap pada tangan manusia, dan mulai menatap kepada tangannya. Mungkin engkau tidak melihatnya sekarang, tapi setiap penolakan adalah arah baru menuju rancangannya yang lebih tinggi. Mungkin engkau tidak diterima dalam pekerjaan itu karena Tuhan tidak ingin engkau menjadi budak meja kerja, tetapi pembawa solusi ilahi. Mungkin engkau tidak diterima di tempat yang engkau mau, karena Tuhan tahu, di tempat itu engkau akan melupakannya. Saudaraku, Tuhan tidak sedang menghukummu. Ia sedang mendidik imanmu. Seperti tertulis dalam Ulangan 8 ayat 3. Ia merendahkan engkau, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, untuk mengajarkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini silakan, like, komen dengan amin dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Tahukah engkau, setiap air mata, setiap penantian, setiap lamaran yang gagal, bukan kebetulan. Itu adalah sekolah iman. Tuhan sedang mengajarkanmu untuk tidak hanya bekerja dengan tanganmu, tapi juga percaya dengan hatimu. Ketika engkau berkata, aku butuh pekerjaan untuk bertahan, Tuhan menjawab, engkau tidak aku ciptakan untuk bertahan. Aku ciptakan engkau untuk berkuasa. Apa jadinya jika ternyata Tuhan tidak ingin engkau bekerja bagi orang lain, melainkan ingin engkau menjadi jawaban bagi banyak orang lainnya? Mungkin engkau berpikir engkau sedang menunggu kesempatan. Padahal sesungguhnya kesempatan sedang menunggu engkau berubah. Tuhan sedang memindahkan engkau dari ketergantungan pada sistem menuju kebergantungan penuh pada penyediaannya. Ia sedang mengajarkanmu apa arti percaya sungguh-sungguh. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi jangan kecilkan dirimu hanya karena engkau belum bekerja. Jangan nilai dirimu berdasarkan gaji, jabatan, atau posisi. Nilaimu tidak ditentukan oleh slip gaji, tapi oleh tangan Tuhan yang ajaib yang membentukmu. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Bayangkan bila semua penolakan yang kamu alami ternyata bukan pintu tertutup, tapi pagar Tuhan agar engkau tidak masuk ke jalan yang salah. Mungkin ia menunda, karena ia tahu, jika diberikan sekarang, engkau belum siap. Kadang, penundaan adalah perlindungan. Kadang, kesunyian adalah cara Tuhan berbicara paling keras. Ia ingin engkau berhenti mendengar suara dunia, dan mulai mendengar suaranya di dalam hatimu. Engkau tidak diciptakan untuk sekadar hidup dari gaji ke gaji. Engkau diciptakan untuk membawa terang dalam tempat gelap, solusi dalam kekacauan, pengharapan di tengah keputusasaan. Tuhan ingin mengubahmu dari pencari pekerjaan menjadi pembawa panggilan. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, maka setiap langkahmu, bahkan langkah yang tampak salah, akan dipakai untuk membawa engkau ke tujuan yang tepat. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari engkau akan melihat ke belakang dan berkata, sekarang aku mengerti. Tuhan menutup semua pintu itu agar aku menemukan pintunya. Engkau akan menyadari bahwa semua rasa sakit, penolakan, dan keterlambatan adalah bagian dari persiapan. Karena tanpa lembah, engkau tak akan mengenal gunung Sion. Tanpa air mata, engkau tak akan belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Tanpa kekurangan, engkau tak akan tahu betapa cukupnya Tuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika Allah menutup satu pintu pekerjaan, Ia sedang membuka 10 pintu panggilan. Dan ketika engkau percaya kepadanya, engkau akan melihat mukjizat terjadi bukan karena koneksi, tapi karena ketaatan. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Saudaraku, bayangkan bila malam ini adalah malam terakhir Tuhan berbicara denganmu seperti ini. Akankah engkau tetap memohon pekerjaan? Atau engkau akan berkata, Tuhan, bentuk aku sesuai rancangan MU, bukan sesuai keinginanku. Mari kita tutup dengan hati yang tenang. Pejamkan matamu dan renungkan. Mungkin selama ini engkau mengejar yang fana, padahal Tuhan ingin engkau menemukan yang kekal. Engkau diciptakan bukan untuk bekerja bagi manusia, tetapi untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Engkau adalah jawaban. Engkau adalah alat di tangan Tuhan. Dan di saat engkau berhenti mencari pekerjaan, engkau justru mulai ditemukan oleh tujuan surgawi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.